Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang kita dapat masuk. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah studi fikih, yaitu pada tema hukum operasi plastik dan kecantikan dalam perspektif Islam. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syafirul Niam dengan nomor induk 20060011099 dari kelas biologi B. Operasi plastik. Operasi plastik adalah istilah medis yang mengacu pada praktik yang dilakukan pada bagian tubuh tertentu untuk memperbaiki atau mengembalikan anggota tubuh tertentu ke bentuk semula atau bentuk yang dikehendaki. Jadi di sini saya mengambil definisi dari operasi plastik yang bukan hanya untuk mempercantik atau mempertampan wajah dari seseorang, tetapi juga memperbaiki apabila terkena cacat atau mengembalikan anggota tubuh yang cacat. Alasan melakukan operasi plastik. Secara garis besar, ada dua alasan seseorang melakukan operasi plastik, yaitu untuk memperbaiki kecacatan yang dimiliki, baik kecacatan dari lahir ataupun dari musibah yang pernah dialami. Contoh kecacatan dari musibah yang pernah dialami yaitu dari kecelakaan ataupun dari kebakaran yang mengakibatkan luka bakar yang harus dioperasi. Yang kedua, alasan seseorang melakukan operasi plastik yaitu memperbaiki atau mempercantik bentuk tubuh. Operasi plastik untuk kecacatan. Menurut para ulama, ada yang berpendapat bahwa untuk operasi yang dilakukan untuk memperbaiki kecacatan itu diperbolehkan. Hal ini dikarenakan lebih banyak mengandung manfaat. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, orang yang memiliki kecacatan cenderung dikesampingkan dalam status sosial. Oleh karena itu, operasi plastik untuk memperbaiki kecacatan diperbolehkan, karena lebih banyak mengandung manfaat daripada mudaratnya. Di sini saya mengambil hukum yang dikutip dari website Enlo Online, yaitu menurut pandangan ulama Syekh Wahbah Az-Zuhali. Beliau mengatakan yang artinya boleh memindah anggota badan dari satu tempat di tubuh seseorang ke tempat lain di tubuhnya, disertai pertimbangan matang. Manfaat yang diharapkan dari operasi semacam ini lebih unggul dibandingkan bahayanya. Disyaratkan pula operasi itu dilakukan untuk membentuk anggota badan yang hilang, untuk mengembalikannya ke bentuk semula, mengembalikan fungsinya, menghilangkan cacat, atau menghilangkan bentuk jelek yang membuat seseorang mengalami tekanan jiwa atau gangguan fisik. Syekh Wahbah Az-Zuhali, Kitab Al-Fiqhul Islami wa itu jilid 8 halaman 5124. Di sini
suka mengutip pandangan Syekh Abdul Karim Zaidan, seorang guru besar fikih dan usul fikih di Irak, perihal operasi medis dalam rangka merekonstruksi wajah untuk anggota tubuhnya karena yang cacat atau karena kecelakaan tertentu, yaitu dalam buku Syekh Abdul Karim Zaidan Al-Mufassal fi Ahmil Mar'a wa Baitil Mal, jilid 3 halaman 410. Yang intinya memperbolehkan operasi plastik dalam rangka memperbaiki tubuh yang cacat. Operasi plastik untuk kecantikan. Operasi yang bertujuan untuk mempercantik bentuk tubuh, banyak ulama berpendapat bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan. Dikarenakan sikap tersebut dapat digolongkan merupakan ciptaan Allah, yang hal itu merupakan salah satu wujud godaan setan terhadap manusia. Operasi plastik digunakan untuk mempercantik tubuh merupakan sikap yang berlebihan, padahal Allah tidak menyukai seseorang yang berlebihan dalam kehidupan di dunia. Operasi plastik untuk kecantikan juga memiliki banyak mudarat, dikarenakan yang menjadi interest para dokter hanyalah mencari keuntungan materi dan memberi kepuasan kepada pasien. Maksudnya adalah, sebagian dokter akan mengusahakan hasil yang maksimal tanpa memperdulikan efek samping dari bahan tersebut. Dasar hukum dilarangnya operasi plastik, yaitu dalam Quran surat An-Nisa ayat 119 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala'udillannahum wala'umanniyannahum wala'amurannahum falayubattikunna adhanal an'ami wala'amurannahum falayughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhi syaitana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Yang artinya adalah, dan pasti kusesatkan mereka dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar korbannya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Yang dapat digarisbawahi di sini yaitu mengubah ciptaan Allah bisa disebut menjadikan setan sebagai panutannya, karena setan selalu berusaha mengajak manusia dalam merubah ciptaan-ciptaan Allah, sehingga hukum melakukan operasi plastik yaitu merubah bentuk manusia itu diharamkan. Kesimpulan, ada kalanya kita harus bersyukur dan menerima apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Hal itu dikarenakan kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Terdapat dalam Quran surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Boleh saja kita melakukan operasi untuk merubah tubuh kita, tetapi sebaiknya dalam bentuk urgent saja, seperti memperbaiki kecacatan atau karena musibah. Karena dalam hal tersebut, kita akan menuai lebih banyak manfaat daripada mudaratnya. Sekian yang
dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada tambahan, silakan ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.